Jakarta pagi itu tidak seperti biasa. Ribuan orang memenuhi jalanan menuju gedung DPR. Mereka marah karena gaji anggota DPR naik, tapi rakyat tetap susah. Di tengah kerumunan itu, seorang tentara bernama Rendra berdiri dengan hati berat. Dia harus memilih, mengikuti perintah atasan atau menolong rakyat yang sedang susah. Tapi apa yang akan terjadi jika dia memilih salah? Pagi itu jam 6. Sersan Rendra bangun dari tempat tidurnya di asrama tentara. Dia sudah 10 tahun menjadi tentara TNI. Ayahnya dulu juga tentara. Ibunya seorang guru di kampung. Rendra selalu ingat pesan ibunya. Tentara itu harus melindungi rakyat. Tapi hari ini berbeda. Kemarin malam, komandan memberi perintah tegas. Kalian harus jaga keamanan gedung DPR. Jangan biarkan demo jadi rusuh. Rendra mengangguk. Tapi dalam hati dia bingung. Demo ini karena anggota DPR dapat tunjangan besar, sementara rakyat susah cari kerja. Rendra memakai seragam hijaunya. Dia memasang sepatu tempur. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil helm. Kenapa dia merasa takut hari ini? Di ruang makan asrama, teman-temannya tampak tegang. Ada yang diam saja, ada yang gelisah. Mereka semua tahu demo hari ini akan besar. Kakak Rendra juga ikut demo kemarin. Dia bilang, "Rendra, kami demo bukan karena benci negara. Kami demo karena hidup selalu dibuat susah." Pukul 7 pagi, bus tentara sudah siap. Rendra naik dengan 30 tentara lain. Di dalam bus, sepi sekali. Setiap orang memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika nanti mereka harus berhadapan dengan saudara mereka sendiri? Bus tentara sampai di gedung DPR jam 8 pagi. Tapi demo sudah terlihat telah mulai disiapkan. Ribuan orang sudah berkumpul. Mereka membawa poster. Mereka berteriak, "Turunkan tunjangan DPR dan rakyat susah DPR enak." Rendra turun dari bus. Dia melihat wajah-wajah pendemo. Ada bapak tua berambut putih, ada ibu muda menggendong bayi, ada anak muda yang mukanya seperti adik Rendra. Hati Rendra mulai berat. Ini bukan musuh. Ini rakyat biasa. Komandan berteriak lewat radio, "Bentuk barisan, jaga jarak dengan pendemo." Tentara-tentara membuat dinding manusia di depan gedung DPR. Rendra berdiri di barisan depan, dia bisa melihat mata para pendemo. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang putus asa. Seorang bapak tua mendekati Rendra. "Nak, tolong sampaikan ke DPR. Kami cuma minta hidup yang layak." Rendra tidak boleh bicara dengan pendemo, tapi dia mengangguk pelan. Apakah dia melanggar aturan? Jam 10 pagi, demo makin ramai. Pendemo makin banyak. Suara mereka makin keras. Mereka tidak rusuh. Mereka hanya ingin suara mereka didengar. Tapi polisi mulai gelisah. Ada yang bilang demo harus dibubarkan. Tiba-tiba, dari arah belakang ada suara ribut. Seorang buruh bernama Agus terjatuh. Dia terinjak banyak orang. Kakinya berdarah. Dia berteriak kesakitan. Orang-orang panik. Situasi mulai kacau. Apa yang harus Rendra lakukan sekarang? Rendra melihat Agus tergeletak. Darah keluar dari kaki kirinya. Agus adalah buruh pabrik berumur 35 tahun. Dia punya 2 anak kecil. Dia ikut demo karena gajinya tidak cukup untuk beli susu anaknya. Sekarang dia terluka parah. Orang-orang berteriak, "Tolong, ada yang terluka." Tapi polisi tidak ada yang bergerak. Rendra berdiri diam. Hatinya berdebar kencang. Di depannya Agus makin pucat. Darahnya makin banyak. Orang-orang di sekitar Agus tidak tahu harus bagaimana. Mereka bukan dokter. Mereka hanya rakyat biasa yang ingin hidup layak. Tiba-tiba Rendra ingat pesan ibunya. Tentara itu harus melindungi rakyat. Dia juga ingat sumpah tentara yang pernah dia ucapkan. Mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Tanpa pikir panjang, Rendra melepas helmnya. Dia berlari keluar dari barisan. Rendra terus berlari menuju Agus. Semua orang melihat ke arah Rendra. Bahkan pendemo diam sejenak. Apa yang akan dilakukan tentara ini? Rendra berlutut di samping Agus. Dia periksa luka di kaki Agus. "Pak, sabar ya. Saya akan tolong Bapak." Rendra buka tas P3K yang selalu dia bawa. Dia bersihkan luka Agus dengan hati-hati. Agus melihat mata Rendra. "Nak, terima kasih.
Saya kira tentara tidak akan tolong kami. Rendra tersenyum. Pak, saya juga anak rakyat. Orang tua saya juga susah cari uang. Rendra balut luka Agus dengan perban. Dia angkat Agus dengan hati-hati. Pak, saya antar ke rumah sakit ya. Agus mengangguk lemah. Rendra gendong Agus di punggungnya. Saat Rendra berdiri, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ribuan pendemo mulai bertepuk tangan. Suaranya menggelegar. Terima kasih tentara, teriak mereka. Ini baru tentara rakyat. Air mata mengalir di pipi banyak orang. Bahkan tentara lain ikut terharu. Sebagian dari mereka juga bertepuk tangan. Komandan Rendra diam saja. Dia juga tersentuh melihat pemandangan ini. Hatinya juga tergerak. Rendra berjalan pelan menggendong Agus. Pendemo membuka jalan untuknya. Mereka ikut bantu pegang Agus. Seorang ibu memberikan air minum. Seorang bapak bantu pegang tas Rendra. Ambulans datang 10 menit kemudian. Rendra membantu memasukkan Agus ke ambulans. Agus memegang tangan Rendra. Pak, namanya siapa? Tanya Agus. Rendra, Pak, jawab Rendra. Bapak, kamu tentara yang baik. Terima kasih sudah tolong saya. Ambulans pergi ke rumah sakit. Rendra kembali ke barisan tentara. Komandan melihat Rendra dengan mata berbeda dan diam sejenak. Lalu dia tersenyum tipis. Rendra, kamu benar. Kita tentara untuk melindungi rakyat. Karena itu, komandan mulai bicara ke radio. Siapkan tim medis di lokasi demo. Kita bantu jika ada yang terluka lagi. Demo lalu berlanjut. Pendemo tetap berteriak, tapi mereka hormat pada tentara. Tentara juga lebih ramah pada pendemo. Suasana jadi lebih tenang. Sore hari demo selesai. Pendemo pulang dengan tertib. Rendra ikut bersih-bersih lokasi demo bersama pendemo lain. Mereka ngobrol seperti teman lama. Malam hari, Rendra dapat telepon dari rumah sakit. Agus sudah sehat. Dokter bilang, Rendra pertolongan pertama yang baik. Agus ingin ketemu Rendra besok. Keesokan harinya, Rendra datang ke rumah sakit. Agus sudah duduk di tempat tidur. Istri dan anak-anaknya ada di sana. Ini dia penyelamat papa, kata Agus pada anak-anaknya. Anak-anak Agus peluk Rendra. Om tentara, terima kasih sudah tolong papa, kata anak Agus yang kecil. Rendra hampir menangis. Sama-sama Dik, Om senang bisa bantu. Istri Agus bawa nasi bungkus untuk Rendra. Mas, ini untuk Mas. Sedikit tapi dari hati. Rendra terima dengan senang hati. Dia makan bersama keluarga Agus. Dibahas tentara, banyak tentara yang memuji Rendra. Dia jadi contoh tentara yang baik. TNI juga bangga dengan Rendra. Tapi yang paling membanggakan Rendra adalah telepon dari ibunya. Ibunya mendapatkan cerita tersebut dari Komandan Rendra. Rendra, ibu bangga sama kamu. Kamu sudah jadi tentara yang melindungi rakyat seperti pesan ibu. Rendra tersenyum. Dia tahu dia sudah melakukan hal yang benar. Meski sempat takut, dia pilih tolong sesama. Itulah tugas tentara yang sesungguhnya. Dari kejadian itu, Rendra belajar sesuatu penting. Tentara bukan hanya punya senjata dan seragam. Tentara harus punya hati untuk rakyat. Ketika rakyat susah, tentara harus bantu. Ketika rakyat terluka, tentara harus obati. Demo memang selesai hari itu. Tapi pertemuan antara Rendra dan Agus terus berlanjut. Cerita Rendra mengajarkan kita bahwa tentara dan rakyat bukan musuh. Mereka satu keluarga. Ketika ada masalah, mereka harus saling bantu, bukan saling bermusuhan. Dan yang paling penting, ketika kita melihat orang lain susah, kita harus bantu. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli apa pekerjaan kita. Yang penting kita punya hati untuk sesama. Itulah kisah Rendra, tentara yang memilih jadi penolong daripada jadi penonton. Tentara yang pilih ikuti hati nurani daripada ikuti perintah yang salah. Tentara yang membuktikan bahwa TNI memang untuk rakyat.